Teman-teman pernah ngeh nggak sih, setiap mau masuk bulan puasa, ada satu pemandangan yang khas banget di seluruh Indonesia. Tiba-tiba aja, pemakaman yang biasanya sepi jadi rame dikunjungi keluarga-keluarga yang datang buat bersih-bersih makam dan menabur bunga. Nah, sebenarnya apa sih makna di balik semua ini? Pertanyaannya kan, ini tuh asalnya dari mana sih? Apakah ini murni ajaran agama? Atau jangan-jangan ini adalah warisan budaya yang umurnya jauh lebih tua dari itu? Yuk kita telusuri bareng-bareng jejaknya. Oke, pertama-tama kita coba lihat dulu ya, seberapa besar sih tradisi ini. Ini bukan sekedar kebiasaan kecil-kecilan loh. Ini adalah sebuah ziarah tahunan yang dilakukan oleh jutaan orang di seluruh Nusantara buat mengenang dan mendoakan leluhur mereka. Kita mungkin kenalnya dengan sebutan ziarah kubur, tapi coba lihat betapa kayanya budaya kita. Di Jawa Tengah ada yang namanya nyadran atau nyekar. Geser ke Jawa Barat ada munggahan. Sampai ke Sumatera ada tradisi Bali Mau. Setiap nama ini punya cerita dan nuansa lokalnya sendiri. Ini bukti kalau tradisi ini tuh udah mendarah daging banget di masyarakat kita. Baik, sekarang kita time travel sedikit yuk, jauh ke belakang. Kita akan coba kupas lapisan sejarah buat menemukan dari mana sebenarnya tradisi ini berawal. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, karena akarnya itu jauh lebih tua dari yang kita kira. Coba deh kita lihat timeline ini. Ternyata menaruh bunga di makam itu bukan hal baru sama sekali. Praktik ini udah ada dari zaman Mesir dan Romawi kuno. Dan yang paling penting buat kita nih, di Jawa sebelum Islam masuk sudah ada tradisi Hindu-Buddha namanya upacara sraddha. Ini adalah ritual untuk menghormati arwah leluhur dengan bunga dan sesaji. Nah, tradisi inilah yang terus hidup dan berevolusi jadi praktik nyekar yang kita kenal sekarang. Dan bunga yang ditabur itu bukan asal-asalan loh. Dalam tradisi Jawa, setiap jenis bunga itu punya filosofi yang dalam banget. Bunga kantil misalnya itu dari kata kumantil-mantil yang artinya harapan agar kita selalu terikat dalam ingatan dan doa. Melati itu simbol ketulusan hati. Mawar merah jadi simbol kelahiran kita ke dunia, dan mawar putih jadi simbol ruh yang kembali. Keren ya, ada pelajaran hidup di balik setiap kelopak bunga. Terus gimana ceritanya tradisi yang udah tua banget ini bisa nyambung sama ajaran Islam yang datang belakangan? Nah, disinilah terjadi sebuah proses akulturasi yang jenius banget dan ini jadi kunci terbentuknya budaya kita. Kuncinya itu ada di cara dakwah para wali songo. Mereka itu bijaksana banget. Mereka nggak langsung memberantas tradisi lokal kayak nyadran Nice, justru sebaliknya. Mereka merangkulnya. Nilai-nilai Islam, seperti mendoakan almarhum dan mengingat kematian, disisipkan ke dalam ritual yang sudah ada. Jadi jembatan deh, biar Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Fakta menarik nih, dulu di awal-awal Islam, ziarah kubur itu sempat dilarang loh. Tujuannya untuk mencegah praktek-praktek kemusyrikan. Tapi larangan itu kemudian dicabut. Hadis inilah yang jadi landasannya. Nabi Muhammad justru kemudian menganjurkan kita untuk berziarah. Kenapa? Alasannya simpel tapi dalam banget, karena ziarah kubur adalah pengingat paling ampuh tentang kehidupan setelah mati, tentang akhirat. Oke, jadi ziarahnya sendiri dianjurkan. Tapi soal nabur bunganya, nah disinilah perdebatannya mulai seru. Dan ternyata semua perdebatan teologis itu cuma berpusat pada satu kisah spesifik dari zaman Nabi. Jadi semua diskusi panjang lebar di kalangan ulama tentang hukum menabur bunga, itu semua muaranya ke satu peristiwa ini. Yuk, kita lihat ceritanya. Gini ceritanya, suatu hari Nabi melewati dua kuburan. Beliau lalu diberitahu oleh Allah bahwa penghuni kedua kuburan itu lagi disiksa. Kemudian, beliau mengambil sebatang pelepah kurma yang masih basah, membelahnya jadi dua, lalu menancapkannya di atas masing-masing kuburan. Harapan beliau, selama pelepah itu belum kering, semoga siksa mereka diringankan. Nah, kisah inilah yang jadi sumber dari semua perdebatan. Nah, dari satu kisah tadi, muncullah dua kubu penafsiran. Di satu sisi, ada yang menggunakan analogi atau kiasan. Mereka berpendapat bunga segar itu kan sama kayak pelepah kurma basah. Sama-sama bertasbih, jadi semoga bisa memberi manfaat yang sama. Tapi di sisi lain, ada pandangan dari ulama besar seperti Imam Nawawi yang bilang, tunggu dulu. Mereka meyakini bahwa tindakan Nabi itu adalah sebuah kekhususan, sebuah mujizat yang hanya berlaku untuk beliau, dan gak bisa kita tiru dengan bunga atau benda lainnya. Pandangan kedua ini juga diperkuat dengan penekanan bahwa dalam ajaran Islam yang sudah pasti sampai dan bermanfaat bagi almarhum, seperti yang ditegaskan ulama Ibnu Taimiyah, itu ada tiga hal: doa dari kita yang masih hidup, sedekah atas nama mereka, dan pahala dari amal soleh yang kita hadiahkan untuk mereka. Oke, setelah kita bongkar sisi budaya dan perdebatan agamanya, terus apa sih sebetulnya manfaat dari tradisi ini buat kita di zaman sekarang? Yuk kita rangkum semua hikmahnya.
Kalau kita lihat dari sisi psikologis, wah ini manfaatnya dalam banget. Ziarah itu cara kita buat tetap menjaga ikatan batin dengan orang-orang yang kita sayangi walau mereka sudah tiada. Ini jadi momen buat kita berhenti sejenak, merenung, dan yang paling penting, ini jadi pengingat buat kita supaya lebih menghargai orang-orang yang masih ada di samping kita sekarang. Ini semacam ritual yang menyehatkan jiwa. Dan kalau kita kembali ke sudut pandang Islamnya, lepas dari perdebatan soal bunga ya, tindakan ziarah itu sendiri punya 3 hikmah utama. Pertama, ini adalah pengingat kematian yang paling efektif. Kedua, ini adalah waktu terbaik untuk kita fokus mendoakan almarhum. Dan yang ketiga, ziarah itu bisa melembutkan hati kita, biar nggak terlalu cinta sama urusan duniawi. Jadi bisa dibilang disinilah titik temunya ya. Menabur bunga itu adalah ekspresi budaya yang indah, sebuah warisan dari leluhur kita. Sementara itu, mengunjungi makam untuk mendoakan dan merenung, itulah esensi spiritualnya yang memang dianjurkan dalam agama. Keduanya bisa banget jalan beriringan, saling melengkapi satu sama lain. Pada akhirnya, tradisi ini adalah perpaduan yang sangat kompleks dan indah antara budaya, keyakinan, dan ikatan emosional keluarga. Sebuah ritual yang menyambungkan kita dengan masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Nah, pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Bagi Anda pribadi, apa makna tradisi ini dalam hidup Anda?